Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan saya Vanesia. Hari ini saya akan berbincang dengan Bapak Iwan, salah satu engineer dari PT Total Info Multitech. Halo Ya, Pak Iwan, halo. apa kabar Pak? Baik. Ya, jadi hari ini saya boleh tanya-tanya ya Pak ya. Boleh, silakan. Jadi Schneider sendiri itu kan punya produk bernama M580. Ya. Nah, boleh dijelasin nggak sih Pak, apa sih sebenarnya PLC itu? Oh ya, oke. Jadi PLC itu suatu singkatan ya dari Programmable Logic Controller, di mana PLC itu dirancang untuk menggantikan rangkaian relay sekuensial dalam suatu sistem kontrol. Seperti itu fungsinya dari PLC. Oke, baik. Nah, untuk fitur-fitur apa aja sih Pak yang ada dalam sebuah PLC? Bisa tolong dijelaskan? Oke, jadi PLC memiliki beberapa fitur ya. Yang pertama adalah fitur programmable ya. Jadi programmable ini dia memiliki kemampuan itu dapat diprogram, jadi dia memiliki memori yang menyimpan program yang dapat kita ubah-ubah sesuai dengan fungsi yang kita butuhkan. Kedua adalah kemampuan logik ya, jadi dia memiliki kemampuan memproses input secara aritmetik dan logik. Jadi dia dapat melakukan operasi matematika seperti menambahkan, mengurangkan, mengalih dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah controller ya. Controller ini kemampuan untuk mengontrol dan mengatur proses. Jadi kita dapat mengatur outputnya sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, Pak Iwan. Saya mau nanya nih Pak, bagaimana sih cara kerja PLC tersebut? Oke. Jadi cara kerja PLC ini adalah dia menerima sinyal masukan ya. Itu sinyal input itu dia terima terus dikendalikan dengan melakukan serangkaian instruksi logika ya terhadap sinyal tersebut. Terus akan diolah sesuai dengan programnya dan disimpan di memori, kemudian akan menghasilkan outputnya itu dapat digunakan untuk mengendalikan aktuator, motor dan peralatan yang lainnya. Oke, baik. Nah, kalau untuk orang awam sendiri Pak, kayak saya nih, saya kan kurang mengerti ya untuk PLC. Ya. Nah, itu bagaimana sih cara memilih atau menentukan jenis PLC supaya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan? Oke, jadi langkah-langkahnya adalah supaya kita dapat memilih PLC yang tepat. Pertama adalah kita harus memahami dulu kebutuhan sistem kontrol yang kita inginkan. Jadi apa yang mau kita kontrol, seperti apa kontrolnya. Terus kita harus mengetahui kebutuhan I/O-nya juga. Jadi jumlah input digital berapa, output digital berapa, untuk yang digital input, digital output, analog input, analog output itu masing-masing kebutuhannya berapa. Terus yang ketiga adalah kita harus membuat flowchart ya. Jadi cara kerja kontrol kita tuh seperti apa, kita buat flowchart. Terus yang keempat, kita harus menentukan jenis tipe controller yang akan kita pakai ya. Jadi apakah kita menggunakan controller yang individual atau standalone, yang centralized atau yang distributed. Jadi itu yang kita harus tahu. Terus kemudian setelah kita tahu itu, kita harus melist semua input output yang akan kita gunakan yang berhubungan dengan PLC ya, ataupun mungkin ke SCADA kalau kita mau pakai ke SCADA. Terus kemudian kita harus menentukan bahasa pemrograman yang akan kita pakai. Tentu saja ini yang familiar ya, jadi tergantung dari si programmer itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah kapasitas memori. Karena PLC ini kan kapasitas memorinya terbatas. Kita harus menggunakan seefisien mungkin. Jadi kita harus memaksimalkan memori itu. Terus kemudian kita juga harus mengetahui scan time dari prosesor ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan scan time prosesor yang lebih lambat dari proses yang harus kita kerjakan, karena nanti akan menjadi hambatan kalau seperti itu. Terus kemudian kita juga harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan lainnya, misalnya ada komunikasi dengan PLC lain atau mungkin dengan DCS dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Cukup panjang ya Pak ya. Iya. Setelah Pak Iwan menjelaskan panjang lebar apa itu PLC, sekarang kita masuk ke produk terbaru dari Schneider Electric, yaitu M580. Nah, Pak Iwan, boleh minta tolong dijelasin lagi Pak, apa sih fitur-fitur yang terdapat pada M580 tersebut? Oh ya. Oke, M580 ini menggabungkan teknologi inovatif untuk menghadirkan EPAC ya. Jadi ini adalah berbasis teknologi Ethernet sepenuhnya. Jadi produk Schneider Electric yang
berbasis Ethernet yang pertama ya. Jadi M580 ini adalah generasi terbaru setelah M340 ya. Dengan fitur-fitur utamanya adalah pertama, dia menggunakan modul X80 I/O ya. Jadi ini di pasaran tuh sangat populer. Ini sama dengan modul yang dipakai untuk M580 ya. Terus kedua adalah dia backbone-nya itu Rio-nya dapat menggunakan koneksi Ethernet jarak jauh yang integrated. Jadi kita tinggal pasangkan untuk remote drop-nya aja. Jadi CPU-nya dia sudah support untuk remote I/O. Ketiga adalah untuk prosesornya, dia dual core ARM ya. Jadi ini generasi terbaru yang memiliki tingkat komputasi yang tinggi dan untuk aplikasi di jaringan, tampilan dan kontrol yang kompleks. Jadi dia udah bisa untuk kontrol yang kompleks. Terus kemudian Ethernet backbone ya. Jadi Ethernet backbone ini lebih cepat dibanding Ethernet konvensional karena dia sudah berbasis Ethernet base ya. Jadi kalau konvensional kan masih belum, ini sudah Ethernet. Terus dia juga migrasinya mudah dari platform-platform hardware yang lama. Jadi kalau misalnya kita mau upgrade, misalnya dari premium atau dari quantum, dia ada migrasi platform yang memudahkan kita. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak penjelasannya. Nah, kita lanjut nih. M580 tersebut dapat menggunakan remote I/O tidak, Pak? Oh iya, oke. Jadi M580 ini perbedaannya dibanding 340 adalah dia sudah bisa menggunakan remote I/O. Jadi kalau M340 dia masih belum bisa. Kalau ini sudah bisa, dan kita langsung koneksikan langsung ke CPU ya. Jadi tidak perlu menggunakan Rio head lagi karena Rio headnya sudah menyatu dengan CPU-nya. Oke, baik Pak. Nah, kemudian kita lanjut ke apa sih Pak keunggulan dari M580 tersebut? Oke. Jadi seperti yang sudah saya singgung tadi di awal, jadi dia teknologinya menggunakan EPAC ya. Jadi sebelum kita bahas EPAC, mungkin saya jelaskan sedikit mengenai apa itu PAC. PAC adalah kepanjangan dari Programmable Automation Controller. Jadi ini controller yang biasa digunakan di dunia automation ya. Nah, perbedaannya adalah kalau EPAC dia sudah Ethernet, jadi dia speednya jauh lebih tinggi, terus juga lebih memudahkan kita koneksi dengan device yang lain, terus kita juga bisa istilahnya bisa koneksikan ke FO dan lain sebagainya. Jadi kestabilannya jauh lebih baik, keamanannya jauh lebih baik. Terus untuk backbone-nya juga dia sudah Ethernet ya. Jadi kita bisa langsung connect ke SCADA atau DCS, ke fiber optic juga bisa langsung tinggal connect seperti itu. Terus untuk yang lain juga dia arsitekturnya dia juga fleksibel ya. Terus dia juga mendukung untuk IT integration. Jadi misalnya kita sekarang kan industri 4.0 ya. Kita bisa mengembangkan sampai ke cloud SCADA misalnya seperti itu. Bisa di-connect ke arah sana. Seperti itu. Terus dia juga untuk cyber security-nya dia udah embedded ya, embedded cyber security. Jadi misalkan kita mau mengkoneksikan ke internet gitu kan, itu kita nggak usah khawatir karena sudah ada keamanannya. Jadi dia menggunakan ACLS level 2 certified. Jadi cukup aman ya, dia sudah terenkripsi. Cocok sekali untuk industri 4.0 ya. Ya, Pak. Oke. Terus dia juga arsitekturnya itu dibagi-bagi modular. Jadi dia power supply sendiri, backplane sendiri, CPU sendiri, modul sendiri dan lain sebagainya. Jadi kita bisa pakai yang sesuai kita butuhkan saja. Oke Pak Iwan, terima kasih. Pak, saya mau nanya lagi nih. Untuk M580 ini dapat digunakan untuk aplikasi redundant tidak ya? Oke, jadi M580 ini udah support redundant ya. Jadi yang disupport adalah redundant di CPU, di power supply, dan di network. Atau dalam istilah lain, Schneider Electric menyebutnya hot standby ya. Jadi dimana apabila salah satu sistem failed, maka sistem backupnya akan otomatis running. Seperti itu. Baik Pak. Nah, untuk M580 ini, apakah plug and play Pak? Dan apa perlu dilakukan programming dulu sebelumnya? Oke. Semua PLC memerlukan programming ya. Jadi M580 ini kita bisa program menggunakan software yang namanya itu EcoStruxure Control Expert ya. Jadi ini software berlisensi dari Schneider Electric. Jadi dulu disebutnya juga Unity Pro ya. Ya Pak. Jadi tipe lisensinya juga ada S, ada L, dan ada XL. Jadi ini
tergantung dari CPU yang kita gunakan seperti itu. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih ya Pak ya, penutup nih Pak. Apa sih fitur-fitur dalam software EcoStruxure Control Expert tersebut? Oke. Jadi EcoStruxure Control Expert ini bisa dibilang software yang all in one ya. Jadi kita bisa gunakan untuk M580, Quantum dan lain sebagainya. Jadi PLC yang lama dari Schneider Electric kita bisa gunakan pakai software ini. Terus dia juga support 5 language ya, IEC ya, standar. Terus dia juga bisa integrasi dari software-software yang lama, misalnya dari Concept, ProWorks, PL7 Pro, atau mungkin Unity Pro gitu kan, software yang sebelumnya itu bisa. Terus dia kelebihannya adalah ada DTM standar ya, jadi kita untuk integrasi device-nya itu jauh lebih mudah karena dia sudah sediakan library-nya. Terus dia juga support untuk function block library ya, jadi kalau kita mau pakai kita pakai misalnya aplikasi motor gitu kan, ada 100 motor, kita cukup bikin satu function block motor, nanti kita tinggal pakai. Jadi ini mempermudah programming. Terus dia juga ada function untuk simulator ya, jadi misalkan kita bisa bikin dulu programnya, kita simulasi, kalau sudah sesuai baru kita download ke PLC-nya. Itu kelebihannya untuk simulator. Terus ada lagi animation table ya. Animation table ini fungsinya misalnya kita mau melakukan pengetesan gitu kan, tapi di instrumen itu belum lengkap, kita bisa menggunakan animation table ini untuk istilahnya menggantikan instrumen yang belum lengkap itu, seperti itu. Oke, Jadi cukup baik. banyak. Ya, terima kasih banget nih Pak Iwan atas penjelasannya. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa berguna untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mungkin di nextnya kita bisa bincang-bincang lagi ya Pak ya, mengenai produk-produk Schneider apa aja. Nah, nanti kita atur lagi waktunya ya Pak ya. Oke, jadi sekian untuk hari ini. Pak Iwan sudah capek banget nih ngasih penjelasan untuk Bapak dan Ibu semua. Jadi mudah-mudahan penjelasan dari Pak Iwan ini bisa berguna untuk Bapak dan Ibu jika ada kebutuhan PLC M580 dari Schneider Electric. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Bye.